Oke, di video kali ini saya akan jelasin apa itu pips. Jadi pips itu adalah kepanjangan dari price, P-nya itu price, I-nya itu adalah interest, P-nya lagi adalah point. Nah, S di sini itu adalah jamak ya. Jadi kalau lebih dari satu biasanya kan ditambah S. Contohnya misal 1 pip. Kalau 2 berarti 2 pips. Ada S-nya. 20 pips. 200 pips. Contohnya. Oke. Jadi pips itu apa sih? Pips adalah istilah untuk jumlah poin pergerakan harga di forex. Nah, nanti di video kali ini saya akan berikan 3 contoh. Yang pertama itu contoh di gold atau per XAU USD, yang kedua di Euro USD, dan yang ketiga di GBP JPY. Oke, kita langsung aja ke contoh yang pertama. Nah, di contoh ini misalnya kita ada posisi di garis yang warna orange ini. Posisinya di sini kita buy. Nah, untuk TP-nya contohnya itu di garis yang warna hijau. Take profit-nya. Dan untuk stop loss-nya kita di garis yang warna merah ini. Di sini SL. Oke, tadi di sini TP-nya ya. Nah, kita nanti akan hitung. Kita akan hitung jarak posisi buy kita ke TP itu jaraknya berapa pips. Dan untuk ke SL kita akan hitung juga jaraknya itu berapa pips. Nah, sebelum kita hitung jaraknya, kita contohkan dulu untuk penyebutan pipsnya nih. Contoh kita ambil harga posisi buy-nya atau posisi entry-nya ya. Nah, di sini kita bahas ke penyebutan pips dulu nih. Untuk penyebutan pips, karena ada 2 penyebutan nih, ada pips dan point. Bedanya kalau penyebutan pips itu dihitung sampai dengan digit yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satuannya itu di digit kelima. Nah, kalau satuan di point itu nanti di digit terakhir, sampai digit terakhir. Contohnya di perhitungan pips ini akan kita sebut 0,1 pips. Ya kan? Nah, yang 9 ini kita akan sebutnya adalah, nah mulai dari sini start dia disebut 9 pips. Kemudian ini akan disebut 20 pips. Dan ini 400 pips. Kemudian yang ini akan disebut 6.000 pips. Nah, yang digit paling terakhirnya ini akan disebut 10.000 pips. Nah, jadi mulai satuannya itu tuh di sini. Satuan. Nah, mulai dari sini akan disebut puluhan. Yang ini ratusan. Di sini akan disebut ribuan. Nah, digit yang ini disebut puluhan ribu. Ini kalau penyebutannya untuk pips. Jadi satuannya dimulai dari digit yang kelima ini. Nah, kalau poin untuk yang pertama ini disebut 1 poin. Atau ada yang menyebutnya 1 pipet. Ya kan? Untuk digit yang berikutnya ini udah masuk ke puluhan. 90 poin. Yang berikutnya masuk ke 200 poin.
Berikutnya lagi masuk ke ribuan ya, 4000 poin. Yang berikutnya ini adalah puluhan ribu, berarti 60.000 poin. Nah, dan yang ini berarti 100.000 poin. Nah, jadi poin itu dihitung dari sini satuannya. Jadi satuannya langsung dari sini. Itu bedanya. Nah, mari kita hitung untuk pipsnya ya. Jadi kalau misalnya cara menghitung pipsnya gampang. Kita tadi buy di harga garis yang warna orange. Kita hitung kalau misalnya dari buy kena TP atau take profit kita itu berapa pips atau berapa poin. Caranya gampang, tinggal kurangkan aja angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. Contohnya TP dan garis hijau dan orange ini berarti lebih besarnya yang garis hijau. TP-nya ya, berarti kita kurangkan 1656.60 dikurang 1642.91. Nah, itu berarti di sini kalau kena TP itu kita di 1369 poin atau kita sebutnya 136,9 pips kalau kena TP. Nah, kalau misalnya kena SL-nya atau stop loss-nya itu berapa pips? Kita hitung lagi. Berarti yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Harga entry dikurangin SL-nya ya. 1642,91 dikurang 1632,05. Itu hasilnya 1086 poin atau 108,6 pips. Nah, jadi kalau kena SL dia poin dan pipsnya itu seperti ini. Oke, kita coba lihat nih ke marketnya, dia kena TP atau kena SL, ya kan? Kita coba lihat. Oke, ini hasilnya kena TP ya. Jadi tadi kita posisi entry-nya di garis yang orange itu adalah posisinya buy. Oke, kita buy-nya di sini dan harga naik sampai menyentuh take profit-nya kita tadi di sini. Berarti di sini kita profit. Ya kan? Profit karena dia menyentuh TP-nya kita dulu nih. Sini kita profit. Profitnya berapa? Kita lihat tadi. Untuk pipsnya kita tadi 1369, yaitu berarti profit 1369 atau 1369 poin atau 136,9 pips. Nah, itu untuk penyebutannya. Ini contoh yang pertama. Biar makin jelas kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Oke, ini contoh yang kedua, pairnya Euro USD ya. Dalam hal ini kita entry-nya di sini, posisinya contohnya buy. Kemudian di garis hijau ini adalah take profit-nya. Kemudian di garis yang berwarna merah ini adalah stop loss-nya. Sama seperti yang tadi, kita akan hitung dari posisi entry buy ke TP itu berapa pips. Kemudian dari entry ke SL itu juga berapa pips. Oke, kita coba untuk penyebutan pipsnya sama dengan yang tadi. Kita coba remind. Kita mulai dari yang penyebutan pipsnya dulu nih. Nah, untuk yang ini, untuk pips itu berarti dimulai dari 0,9 pips.
Oke, berikutnya baru masuk ke satuan, 7 pips. Kemudian masuk ke puluhan, 90 pips. Yang berikutnya masuk ke ratusan, 700 pips. Dan yang berikutnya masuk ke ribuan, 9.000 pips. Oke, yang berikutnya ini kalau misalnya 0 berubahnya nanti menjadi 1, sekian berarti masuk ke puluhan ribu ya, jadi 10.000 pips. Contohnya dia berubah jadi 1, sekian ya kan. Nah, berarti dia jadi puluhan ribu gitu. Nah, untuk penyebutan poin dia dimulainya dari digit yang terakhir, sama seperti yang tadi. Ini akan disebut langsung 9 poin. Atau ada yang menyebutnya juga 9 pipet. Berikutnya itu masuk ke puluhan, berarti 70 poin. Berikutnya ratusan, 900 poin. Kemudian yang berikutnya itu masuk ke ribuan, 7.000 poin. Yang berikutnya masuk ke puluhan ribu ya, 90.000 poin. Nah, yang terakhir masuk ke ratusan ribu. Contohnya dia 100.000 poin. Misal dia berubah jadi 1 titik sekian gitu. Nah, itu nyebutnya jadi ratusan ribu. Oke, kita hitung nih pipsnya sama seperti yang tadi. Kalau dari posisi entry by ke TP itu berapa pips atau berapa poin jumlahnya. Kita tinggal kurangkan aja. Angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil, sama seperti yang tadi. Nolnya bisa tidak diketikkan. Contohnya di 98.559 dikurang 97.979. Nah, itu hasilnya kalau misalnya terkena take profitnya itu di 580 poin atau 58,0 ya, atau 58 pips. Nah, kalau yang kena SL-nya, ini tadi yang kena TP ya. Jadi kalau misalnya yang kena SL-nya itu berapa pips atau berapa poin. Sama kita kurangkan juga 979 dikurang 975 SL-nya 21. Nah, itu di 458 poin atau 45,8 pips. Itu untuk cara menghitungnya, gampang ya. Kita coba lihat hasilnya, profit atau loss ya. Oke, hasilnya profit ya. Tadi kita entry-nya di garis yang warna orange ini. Posisinya adalah buy. Dan harga beneran dia dari sini, tadi kita entry di sini, harganya beneran naik menuju take profitnya kita ini. Berarti di sini euro USD-nya profit. Profitnya berapa pips atau berapa poin? Sesuai dengan yang kita hitung tadi, 580 poin. Berarti profitnya 580 poin atau 58 pips. Itu untuk penyebutannya. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga, GBP JPY. Sama dengan yang tadi. Ini contoh kita entry-nya di garis orange. Di sini kita posisinya sell kali ini ya. Nah, di sini untuk SL-nya garis yang warna merah. Dan ini take profit-nya garis yang warna hijau. Nah, nanti kita akan cari tahu itu jarak sell ke SL-nya, entry ke SL itu berapa pips
Dan kalau ke TP-nya itu juga berapa pips. Nah, di sini contohnya kita entry sell harganya itu 167,871. Kemudian SL-nya di 169,237 dan untuk take profit-nya itu di 166,018. Oke, kita masuk ke penyebutannya ya. Sama seperti dua contoh yang tadi. Kita masuk ke penyebutan yang pips-nya dulu nih. Pips. Oke, yang ini 0,1 pips. Berikutnya itu masuk ke satuannya ya. Baru mulai ke satuannya 7 pips. Oke, yang berikutnya ke puluhan 80 pips. Kemudian yang berikutnya itu masuk ke ratusannya 700 pips. Dan yang berikutnya masuk ke ribuannya 6000 pips. Dan yang terakhir ini 10.000 pips, berarti ke puluhan ribunya. Sama seperti yang tadi, untuk satuannya itu dimulai dari digit yang kelima. Nah, kita masuk ke penyebutan poin. Sama juga dengan yang tadi ya. Untuk yang ini kita akan sebutnya langsung satuan, 1 poin. Atau ada yang nyebutnya 1 pipet. Ini gak perlu bingung ya, ini hanya penyebutan, bebas mau nyebutnya poin atau pipet. Yang berikutnya itu masuk ke puluhan berarti 70 poin. Kemudian yang berikutnya masuk ratusan 800 poin. Dan yang berikutnya itu masuk ke ribuan ya, 7000 poin. Kemudian masuk ke yang berikutnya itu 60.000 poin, puluhan ribunya. Dan yang terakhir ini adalah 100.000 poin, ratusan ribu. Ini untuk penyebutannya. Nah, kita coba lihat dia kena TP atau kena SL nih. Terkena SL ya. Berarti di sini hasilnya adalah loss. Ya kan? Tadi kita entry di sini. Entry-nya itu sell. Kemudian TP-nya di sini. Dan SL-nya di sini. Nih, saat entry di sini harganya itu naik duluan nih guys. Naik dan terkena stop loss-nya kita. Pertanyaannya itu berapa pips atau berapa poin? Kalau kalian udah pahami contoh 1, 2, kalian pasti bisa jawab contoh yang ketiga ini. Kalau bisa menjawab, silakan tulis di kolom komentar. Oke.